Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada malam ini kita bisa ngumpul bareng lagi untuk sama-sama belajar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sukses dalam semua contoh kebaikan, terutama dalam urusan akhlak. Sampai Allah aja kagum sama Nabi. Ini luar biasa. Allah yang maha istimewa, yang maha mulia, kagum kepada Nabi. Jadi Allah itu berhak dikagumi, tapi Allah sendiri kagum kepada Nabi. Sehingga bentuk decak kagumnya Allah kepada Nabi itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nyebut, engkau wahai Muhammad benar ya, emang akhlakmu itu luar biasa, kata Allah. Jadi Allah sendiri ngemuji Nabi. Allah sendiri mentestimoni tentang Nabi. Allah sendiri menyebutkan keistimewaan Nabi dengan kalimat-kalimat penegasan. Benar ya engkau Muhammad, benar-benar akhlakmu itu luar biasa. Jadi Allah mengatakan kalimat penegasan berkali-kali untuk Rasulullah. Dan cuma Nabi satu-satunya manusia bahkan makhluk yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Kalau yang lain Allah gak rela disandingin namanya dengan nama Allah. Sampai kita aja bilang dan aja Allah gak rela. Gak ada yang tahu isi hati saya kecuali Allah dan saya. Itu Allah gak suka. Kalimat dan aja Allah gak suka. Karena lebih tepatnya bukan Allah dan saya, Allah kemudian saya. Jadi kita tahu karena Allah yang ngasih tahu. Padahal isi hati kita sendiri. Jadi gak sembarangan orang boleh menyematkan namanya dengan nama Allah, itu gak sembarangan. Bahkan gak ada yang layak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung disematkan. Belum ada orangnya, belum lahir ke dunia udah ada namanya. Ada di langit namanya, terkenal di antara para malaikat, bahkan cahayanya udah ada, termasuk yang pertama Allah ciptakan. Para nabi semuanya udah mention @Muhammad di setiap postingan mereka. Semua nabi itu kalau posting pasti nge-mention nabi itu. Bahkan jadi hashtag para anbiya tuh. Nabi terakhir kan. Jadi nabi terakhir tuh kayak hashtag dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam. Lebih ramai lagi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tuh hashtag itu dipakai terus. Dan Allah selalu mengatakan musaddiqan, yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi rasa-rasanya gak ada yang lebih layak kita pelajari tentang kehidupannya, kita teladani akhlak dan karakternya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gak terlalu kagum sama Nabi, itu karena emang kita gak kenal kali. Kalau kita kenal pasti kita akan kagum banget. Saking kagumnya kita sama Nabi, kayaknya kalau disebut nama Nabi itu kayak disebut nama pacar gitu. Saya nggak tahu ya gimana rasanya, maaf ya. Saya taunya nama istri. Itu kalau disebut nama Nabi itu rasanya tuh kayak gimana gitu. Kita juga kayak jadi orang yang baper sendiri, terus jadi senyum-senyum sendiri. Saking istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat aja udah senang banget lah sama Nabi udah. Seandainya malaikat nggak ada kerjaan tugas yang lain, pengennya tuh barengan sama Nabi. Pengennya tuh turun ke bumi berdesak-desakan pengen
ngikutin Nabi. Cuman kan nggak boleh, karena malaikat itu masing-masing punya tugas. Jangankan malaikat lain yang punya tugas berbeda, Jibril aja yang tugasnya ngedampingin Nabi juga nggak boleh turun kalau nggak diperintahin Allah kan. Walaupun secara pribadi Jibril itu kangen sama Nabi. Duh kangen nih, pengen ketemu Muhammad, tapi belum diperintahin. Muhammad juga di bumi kangen sama Jibril. Kemana ya Jibril kok nggak datang-datang udah beberapa hari. Biasanya suka nongol, biasanya suka ngajak ngopi, ngapain gitu, ngobrol gitu kan ya. Ini udah lama nggak ngopi bareng Jibril. Tuh buat Nabi itu kangen banget. Saking kangennya Nabi, setiap hari keluar ngeliatin mana Jibril kok nggak ada tanda-tanda muncul gitu. Jibril juga pengen turun nggak bisa. Ketika Jibril turun, ketemu Nabi nanya, ya Jibril dari mana aja kok nggak datang-datang, saya nungguin. Kata Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, surat Maryam. Kami tidak turun wahai Muhammad kecuali karena perintah Allah. Saya juga kangen, cuman nggak bisa turun kalau nggak diperintahin sama Allah. Jadi malaikat aja cinta banget sama Jibril. Dan malaikat itu standarnya tinggi banget loh. Kriteria layak dicintai malaikat itu tinggi. Jadi gak sembarangan orang malaikat sayang dan cinta sama dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah idola semua malaikat. Karena emang akhlaknya luar biasa. Saya kalau udah ngebahas tentang Nabi itu senang gitu. Wah Masya Allah Nabi itu luar biasa ya. Bahas kisah-kisah detail Nabi itu luar biasa loh. Kayak gimana yang dulu saya sering cerita, Nabi itu orangnya sarirohnya, perasaannya tuh halus banget. Lebih halus daripada perasaan perempuan, tapi lebih pemberani daripada 10 orang laki-laki. Kan ini ideal ya. Kalau kita mungkin sok pemberani tapi gak punya perasaan. Pemberaninya bukan hakiki, sok pemberani tapi gak berperasaan. Atau perasaannya peka banget tapi gak berani. Nabi itu ideal. Perasaannya halus lebih daripada seorang anak gadis, tapi pemberaninya dan kuatnya di atas 10 orang laki-laki. Jadi ideal banget lah. Saking halusnya perasaan Nabi, peka, terus kayak ngejagain banget perasaan orang lain. Ini ada kisah baru nih, mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Nabi itu kan ra'fah ya, jaga perasaan orang. Pernah suatu malam Nabi bermimpi ngelihat surga. Dan mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu. Artinya Nabi itu benar-benar melihat surga. Jadi Nabi masuk ke surga dalam mimpinya. Terus tiba-tiba di surga itu Nabi ngelihat sebuah istana, sebuah rumah yang bagus banget. Lagi ngelihat rumah yang bagus banget, noleh sedikit ke sebelah rumahnya, melihat seorang gadis lagi main ayunan di sebelah istana itu. Tuh cewek lagi main ayunan. Gak tahu bentuk ayunannya kayak gimana, kayak di taman lalu lintas atau kayak gimana. Pokoknya main ayunan. Lagi main ayunan. Nabi ngelihat, terus Nabi nanya ke Jibril, karena Nabi didampingin sama Jibril. Jibril, itu istana siapa? Lihat, perhatiin ya. Bukan itu cewek siapa, bukan. Ini bahasa elegannya Rasulullah. Itu istana siapa? Artinya perempuan itu pasti istri pemilik istana kan gitu ya. Gak mau nanya itu istri siapa, gak etis nanya kayak gitu. Tapi nanya itu mobil siapa yang ditumpangin sama perempuan itu, berarti dia istri yang punya mobil. Ini elegannya bahasa Rasulullah. Dan ini kan detail banget ya. Kalau kita kan dengan polosnya, dengan sederhananya nanya itu siapa, ceweknya yang dimaksud. Kalau Nabi enggak, itu istana siapa, berarti artinya nanti ini adalah istri yang punya istana. Wahai Jibril, itu istana siapa, kata Nabi. Kata Jibril, itu istana Umar bin Khattab. Langsung Nabi balik arah pergi. Kenapa? Malu gak sengaja ngelihat istri orang. Besok setelah bangun dari tidur, paginya Nabi ketemu Umar, Nabi senyum-senyum aja. Terus Nabi bilang, ya Umar, aku semalam mimpi. Ada apa ya Rasulullah? Kan Umar senang banget kalau Nabi udah mau ngasih sesuatu yang gaib. Aku semalam mimpi apa ya Rasulullah? Aku melihat surga. Masya Allah, aku melihat istanamu wahai Umar. Beneran ya Rasulullah? Beneran. Alhamdulillah ya Allah. Terus gimana ya Rasulullah? Udah segitu aja. Nabi gak mau ngejelasin coba. Saking menjaga perasaan Umar, kan cuma mimpi doang. Saking ngejaga perasaan Umar, Nabi gak mau ngejelasin. Udah segitu aja kata Nabi. Ya Rasulullah, jelasin dong yang detail. Kan Nabi kalau ngejelasin surga biasanya tuh detail banget. Makanannya, minumannya, gelas-gelasnya. Kalau ini cuma istana doang, pasti ada yang disembunyiin nih. Ya Rasulullah jelasin. Enggak segitu doang. Ya Rasulullah jelasin, saya gak akan berhenti bertanya. Ya Umar, maaf ya. Nabi minta maaf dulu coba. Maaf ya,
Saya ngelihat istana itu, terus tiba-tiba saya melihat seorang perempuan yang lagi main ayunan di sebelah istana. Saya nggak tahu loh Umar, saya nggak tahu. Saya nanya ke Jibril, Jibril itu istana siapa? Milik Umar. Akhirnya saya langsung balik arah dan nggak mau ngelihat ke arah perempuan itu. Maaf ya Umar. Ya Rasulullah, kata Umar. Bagaimana mungkin saya akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Nggak apa-apa, kata Umar. Tapi saya nggak enak. Lihat Rasulullah SAW menjaga perasaan orang lain sampai istri orang aja di dalam mimpi nggak mau ngelihat. Di dalam mimpi tuh. Kalau kita, ini bukan nyata ya, cuma mimpi doang. Mimpi kan karena imajinasi kalau kita mah ya. Rasulullah dalam mimpi aja ngejaga perasaan orang, apalagi dalam kehidupan nyata. Kita dalam kehidupan nyata nggak ngejagain orang, apalagi dalam mimpi malah ditikung. Ustadz, saya pernah nikung teman saya. Kapan? Dalam mimpi. Soalnya mimpi kan nggak dianggap sebagai kesalahan, dimaafin. Pokoknya kalau udah cerita tentang Nabi, subhanallah, masya Allah tuh cowok keren banget lah pokoknya. Dan layak banget untuk kita sering-sering berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya cuman pengen doang nge-intro tentang ini, walaupun judulnya bukan ini sebetulnya. Nah, kita malam ini bakalan ngebahas tentang analoginya lompatan ya. Sebetulnya itu ngebahas tentang mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Yang kadang mungkin beresiko, kadang penuh dengan gambling kayak gitu-gitu. Dan makin cepat harusnya makin bagus. Kayak mengambil keputusan untuk berhijrah, mengambil keputusan untuk berhenti di sebuah pekerjaan yang syubhat dan haram, mengambil keputusan untuk putus. Dan ini gak gampang loh. Lebih enak ngambil keputusan nggak jadi ngedeketin daripada udah deket terus putus kan? Berat banget kan? Kalau nggak jadi ngedeketin, ya emang belum ada rasa terlalu dalam nih. Apalagi kita ngeliat kayaknya saingannya berat-berat, ya udah deh mundur aja. Ini masih lebih mending daripada udah dapat hatinya nih. Maaf, udah jadi pacar terus diputusin. Itu pasti nggak gampang. Dan tentunya saya nggak nyuruh orang-orang pada putus ya. Nyuruh orang-orang untuk menghalalkan. Kalau nggak bisa halal, ya istikharah. Insya Allah Allah akan kasih ilham untuk putus. Nah, gimana motivasi apa yang kita bisa dapat malam ini supaya kita berani mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang beresiko dalam hidup kita. Dan resikonya kadang-kadang kalau cuman kita yang ngerasain, gampang. Justru karena yang ngerasain resiko itu bakalan keluarga kita, istri, anak, keluarga, orang tua. Jadi kayak agak berat ya. Nah, apa motivasinya, apa boosternya supaya kita tetap mampu mengambil keputusan itu dalam hidup. Nah, ayatnya coba kita baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat 56. Kita baca dari ayat 7 sampai 14. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 7 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Dan kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah ruginya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang sabikun, merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini tuh Allah lagi ngejelasin tentang kondisi kita nanti di padang mahsyar. Kondisi manusia nanti setelah hari kiamat. Jadi ada hari kiamat, hari berbangkit, hari padang mahsyar dengan hisabnya, melintasi sirat, surga neraka. Di padang mahsyar itu Allah membagi manusia secara umum menjadi 3 golongan. Kita nggak akan bahas golongan keduanya, yaitu golongan kiri. Kita bahas golongan kanan dan golongan depan. Apa bedanya golongan kanan dengan golongan depan? As-sabiqun. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang banyak pahala-pahala dari zikir-zikirnya, orang yang membantu orang lain. Ini golongan kanan. Identik dengan melakukan kebaikan. Kalau sabikun, identik dengan berkorban. Kalau melakukan kebaikan kayak melakukan hal-hal yang dia mampu, melakukan hal-hal yang dia bisa, melakukan hal-hal yang dia punya kelebihan, itu kanan. Kayak orang melakukan ibadah sholat dalam keadaan wajar, dalam keadaan normal, orang melakukan tahajud, orang melakukan apa, ini orang-orang yang melakukan kebaikan itu ashabul yamin. Kalau sabikun, orang-orang yang melakukan sesuatu yang beresiko. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu yang penuh dengan gambling. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan berat, tapi dia melakukan dan menyegerakan kebaikan-kebaikan itu. Bisa dikatakan sabikun di sini ada 2 kalimat, 2 kata ya, diulang. Was-sabiqunas sabiqun. Apa maksudnya? Kata ulama tafsir, was-sabiqun yang pertama itu dunia, was-sabiqun yang kedua itu akhirat. Artinya, siapa yang di dunia menyegerakan satu kebaikan besar, maka nanti di akhirat Allah juga segerakan untuk dia kebaikan besar berupa surga. Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah, itu tafsirnya. Siapa yang di dunia berlomba-lomba kepada kebaikan, siapa yang di dunia berani mengambil sebuah keputusan besar karena Allah dan disegerakan, maka fahumus sabiquna fil akhirah. Allah juga enggak akan ragu-ragu untuk ngasih dia sebuah hadiah besar nanti di akhirat dan menjadi yang paling duluan. Salah satunya adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang wasari'u ila maghfirah, orang yang infiru khifafan wa thiqalan, orang yang segera dalam berjihad, orang yang segera dalam bertaubat, orang yang segera dalam berhijrah, orang yang segera dalam berdakwah, orang yang segera dalam memaafkan, orang yang segera dalam menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan sulit. Pokoknya yang melakukan sesuatu yang tidak normal. Kebaikan, dua-duanya kebaikan, yamin dan sabikun, dua-duanya kebaikan. Tapi ini di atas kenormalan, kewajaran. Dia melakukan dengan penuh resiko. Ini sabikun. Termasuk ketika kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Salah satu yang paling besar itu adalah meninggalkan pekerjaan yang kita udah nyaman, berpenghasilan besar, tapi ternyata pada akhirnya kita tahu itu tidak berkah.
Yang namanya nggak berkah pasti nggak halal atau syubhat. Kita pada akhirnya tahu ternyata pekerjaan kita ini nggak berkah. Bisa syubhat, ragu-ragu, bisa jelas haram, nggak boleh. Cuman udah terlanjur enak dengan pekerjaan itu, kita udah lama di situ, penghasilan kita udah banyak, kan nggak gampang mengambil keputusan kayak gitu. Tapi kalau kita berani dengan membawa nama Allah, saya melakukan ini karena Allah, laka Rabbi, karena engkau ya Allah saya mengambil keputusan ini dengan penuh resiko, maka was-sabiqun as-sabiqun, itulah orang-orang sabiqun. Dan memang jumlahnya nggak banyak. Dulu di zaman para sahabat sullah banyak. Kalau sekarang qalilun, tinggal sedikit orang yang berani mengambil hal-hal kayak gini. Kan nggak mudah kan meninggalkan pekerjaan yang dengan itu kita udah beli mobil, kita udah beli rumah, kita udah beli aset, kita udah punya tabungan sekian ratus juta, kita udah ngerencanain jalan-jalan ke luar negeri setiap akhir tahun, pas ulang tahun, pas ulang tahun pernikahan, pas apa dan segala macam. Ternyata sekarang harus kita tinggalkan dan semua kebiasaan kita itu kayaknya bakalan berubah. Yang udah bertahun-tahun, setahun 2 kali jalan-jalan keluarga dan nginep di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, dan ada beberapa negeri lagi yang kita pengen kunjungin, tiba-tiba sekarang kita tahu ternyata pekerjaan kita nggak halal dan harus kita tinggalkan, yang itu artinya beresiko kita nggak bakalan jalan-jalan tahun ini. Beresiko bahwa kita bakalan harus ngelepas beberapa aset kita yang belum lunas supaya bersih. Yang beresiko mungkin kita nggak akan dapat nafkah yang seperti sebelum, mengasih nafkah yang seperti sebelumnya. Beresiko mungkin istri kita bakalan ngambek. Masih mending kalau cuma ngambek. Kalau lebih dari itu kan lebih berat nih. Belum lagi nanti diomongin oleh mertua, orang tua segala macam. Resiko. Ini keputusan besar. Ketika kita berani mengambil ini, berarti kita termasuk was-sabiqun. Insyaallah fahumus sabiqun. Nanti di akhirat juga Allah akan memprioritaskan mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia memprioritaskan Allah. Siapa yang memprioritaskan Allah di dunia, Allah prioritaskan nanti dia di akhirat. Itu kaidah sederhana, bisa digonta-ganti istilahnya sama aja intinya. Fadhkuruni azkurkum. Intinya seperti itu. Ihfazillah yahfazka. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat motivasi buat kita berani mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Insyaallah nanti setelah sholat isya, ini saya akan nge-adlib sedikit. Insyaallah teman-teman, bulan April saya akan ke camp pengungsi Suriah di perbatasan Turki dan Suriah. Dan nanti kalau ada izin mungkin juga akan coba masuk ke perbatasan, ngelihat beberapa pengungsi yang unregister, artinya camp pengungsi yang belum terregister kepada pemerintahan Turki, artinya mereka nggak dapat bantuan dari pemerintahan Turki. Saya insyaallah akhir April bakalan ke sana dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menggalang dana, terutama untuk Gota yang sekarang lagi memanas luar biasa, penganiayaan kemanusiaan yang luar biasa. Insyaallah nanti akan saya salurkan sendiri langsung kepada para pengungsi yang ada di sana. Jadi insyaallah nanti habis isya kita akan melakukan penggalangan dana dan akan dilanjutkan dalam bentuk medsos. Dan mudah-mudahan nanti infak kita akan menjadi salah satu jihad harta kita untuk kaum muslimin di sana. Selain yang sudah kita juga lakukan tetap di Indonesia, tetap prioritas. Hanya ini darurat yang luar biasa ya. Kalau teman-teman lihat di sosmed, luar biasa keadaannya. Dan bagi saya panggilan Allah itu ada 3. 1, Allah memampukan kita, berarti Allah memanggil kita. Memanggil kita untuk umroh, untuk haji, untuk menikah, itu dimampukan, itu panggilannya. Kedua, Allah memanggil kita dengan suara azan. Dan yang ketiga, Allah memanggil kita dengan suara tangisan saudara kita, supaya kita mau membantu mereka. Jadi Allah gak memanggil kita dalam bentuk ayat, tapi tangisan anak-anak di Gota, tangisan anak-anak di Suriah, tangisan anak-anak di Rohingya, di Palestina, itu adalah panggilan Allah dengan dalam bentuk nada deringnya, tangisan mereka. Allah nelfon kita tuh, cuma nada deringnya, suara mereka, tangisan mereka. Kita harus angkat telepon Allah semampu kita. Jangan sampai kita mereject panggilan Allah yang sudah berdering sekian lama nih, udah mungkin 10 tahun berdering. Oh udah pernah saya angkat Ustadz, angkat lagi aja terus sering. Makin sering kita mengangkat panggilan Allah, makin sering nanti Allah akan mengangkat panggilan kita. InsyaAllah nanti ada sedikit penggalangan dana, mohon izin kepada teman-teman habis isya, dan setelah itu kita lanjutkan ta'lim kita. Barakallahu li wa lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang ayat was-sabiqun as-sabiqun di surat Al-Waqiah. Tentang gimana caranya kita punya keberanian dan kemantapan azam buat mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Kalau kita analogiin tuh kayak misalnya seorang cewek lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya, gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang, terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal, penampilan drivernya agak serem, terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak menakutkan gitu. Pasti si cewek ini juga nggak akan nyaman untuk bisa pakai mobil itu dengan driver itu pulang dari misalnya sebutlah dari Jakarta ke Bandung atau dari Pangandaran ke Bandung pakai mobil rental dengan driver kayak gitu malam hari. Pasti nggak nyaman. Kalau dia bisa milih pasti dia akan ganti. Kalau dia udah terlanjur dan terpaksa harus naik, di belakang duduknya juga nggak akan tidur semalaman. Nanti kalau berhenti di jalan gimana, nanti kalau ini gimana. Minimal kalau nyetirnya ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama mobil lain di jalan kayak gimana. Nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk di jalan dari Pangandaran ke Bandung. Karena dia nggak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya, yang ngedrive-nya temannya sendiri yang jadi driver, yang dia kenal dia nyetirnya smooth, nyaman, nggak emosional, nggak suka ngebut, terus safety banget, orangnya amanah juga, udah lama kenal sama dia, pasti dengan tenang dia akan ikut mobil itu dan duduk di belakang tidur sampai ke Bandung. Artinya di sini masalahnya adalah kenal dengan tidak kenal, sehingga kita jadi trust atau enggak. Ke Allah juga kayak gitu. Kalau kita enggak kenal kebesaran-kebesaran Allah, enggak tahu track record bahwa Allah itu udah sering banget ngebuktiin orang yang berani mengambil resiko dengan nama Allah, Allah pasti bantu. Allah kalau misalnya iman seseorang itu ajaib, pasti Allah ngasih banyak keajaiban. Kalau imannya biasa-biasa aja, Allah kasih hal-hal yang biasa. Kalau dia enggak tahu pembuktian-pembuktian kayak gini, nggak ngelihat kebesaran-kebesaran Allah dalam banyak cerita-cerita orang lain, mungkin dia jadi agak-agak ragu untuk bisa mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Untuk itulah kita butuh tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita dengar cerita-cerita orang gimana Allah ngasih rezeki kepada dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk. Gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di salat Isya, ayat ketika Nabi Uzair mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu ngelewatin pakai keledai, terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu. Keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu. Tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membuat Uzair mengantuk. Beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau. Beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya,
untuk sampai ke negeri tersebut, dia tuh meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan pembantunya. Nah, kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun, Uzair bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labis? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pula seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama mi'ata am, 100 tahun." Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang, sudah tidak ada lagi daging, kulit, benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir, udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu, baru ditaruh, itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih dua kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan gak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ulat dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih hangat. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah, tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi, kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya mengerti, Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga, bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Nah, tajrid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajrid iman dengan hal-hal yang kayak gini, karena beliau imannya ajaib, makanya dikasihlah mujizat-mujizat yang di atas nalar kita. Kalau kita bisa mentajrid iman dengan dengar cerita-cerita orang, dengar cerita-cerita orang yang pernah merasakan keajaiban dalam rezeki, keajaiban dalam kehidupan, keajaiban dalam pemberian Allah, keajaiban dalam jodoh, itu banyak banget. Dan cerita-cerita kayak gitu harusnya menguatkan azam kita untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup. Saya secara pribadi itu yang selalu saya coba recharge ke diri saya untuk berani mengambil hal-hal yang memang mungkin gak besar-besar amat, tapi buat saya itu juga butuh keberanian untuk melakukannya. Karena apa? Karena banyak mendengar kisah-kisah baik yang pernah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi di antara teman-teman kita. Gak jauh dari ayat itu, hanya berselang satu ayat, bahkan gak berselang setelah ayat itu, ada lagi kisah Nabi Ibrahim juga sama, pengen menguatkan iman. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, "Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, gimana? Coba tunjukkan ke saya cara engkau menghidupkan yang udah mati itu gimana, biar yakin dengan hari kebangkitan. Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya udah beriman, cuman pengen mantap nih. Tajdid, perbaharuan, recharge. Saya pengen lebih mantap ya Allah, coba tunjukin ke saya gimana cara ngidupin yang mati. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong kecil, sembelih, taruh di 4 penjuru bukit yang berbeda-beda. Udah mati, udah dipotong-potong kecil, dicincang-cincang, bisa jadi sate itu ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Sekarang wahai Ibrahim, tepuk tangan kamu dan panggil dengan nama Allah. Burung itu datang dalam keadaan utuh, tidak ada satu goresan luka pun di tubuh burung tersebut. Baru Ibrahim mengatakan, Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ini cara para nabi juga mentajdid iman, teman-teman. Memperbaharui iman. Bagaimana cara kita? Tadi, lihat kebesaran Allah di langit, lihat kebesaran Allah di bumi,
baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah, lihat di sekitar kita, dengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita. Maka kita makin yakin, gak usah khawatir kalau gambling dengan Allah. Asalkan kita ikhtiarnya halal, Allah gak bakalan ngecewain kita. Kemarin ada seorang ustadz cerita ke saya, waktu saya ke Kalimantan, ke Balikpapan. Beliau tinggal di Balikpapan. Terus tiba-tiba dapat, beliau cerita ini setelah beliau dengar YouTube saya yang dulu saya tuh kesasar dari Bandung ke Indramayu, terus ke Cirebon, terus balik ke Bandung kan, yang tepuguh tuh nggak jelas gitu kan, muter setengah Jawa Barat, hanya pengen ngasih rezeki kepada orang yang jualan pal gentong di Cirebon. Beliau juga cerita, Ustadz saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu, itu benar banget. Saya di Balikpapan, tiba-tiba teman saya ngajak saya untuk ada acara kayak seminar gitu, nemenin dia yang seminar, saya emang enggak, nemenin dia ke Jogja. Nginep di hotel, karena dia temannya lagi ikut seminar, dia bingung kan mau ngapain. Tiba-tiba lagi habis sarapan itu, saya ngerasa kayak stroke gitu Ustadz. Setengah tubuh saya tuh kayak nggak bisa digerakin, terus panas dingin, terus jantung saya tuh detak kencang, darah saya tuh kayak berpacu luar biasa gitu, kayak naik darah tinggi gitu. Terus dia pikir astagfirullah nih, jangan-jangan saya meninggal, gak keren banget sih meninggalnya di kampung orang gitu. Dia takut. Karena meninggalnya jauh dari keluarga, nggak di Balikpapan, takut. Beberapa menit dia diam gitu, terus perlahan kemudian normal lagi. Cuman dia kaget, takut, akhirnya dia pun lari ke apotik. Bawa dompet, pergi ke apotik, beli obat ditensi, terus beli obat kayak gitu di apotik. Setelah selesai itu dia pulang pesen taksi online gitu, pakai pulsa dia yang ada di handphone, pesen, naik taksi online pulang lagi ke hotel. Di tengah jalan dia ingat dompet saya ternyata nggak ada. Cari-cari nggak ada, nggak di jok nggak ada. Terus nanya ke tukang taksi, kamu bawa dompet saya nggak? Ya nggak mungkin dibawa gitu. Pokoknya nggak ada gitu ya. Nggak lucu. Terus ternyata komennya yang lucu. Terus dia nyari-nyari nggak nemu. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya balik lagi ke sana? Sampai di hotel dia order lagi, balik lagi ke apotik. Sampai di apotik ternyata kata apotekernya, ada Pak, tadi saya nemu dompet Bapak, cuman dibawa sama security. Saya kasih ke security, dibawa. Pergilah ke security, ke pos satpam. Ternyata pos satpamnya lagi jemput anaknya. Nunggulah dia beberapa jam sambil satpamnya jemput anaknya, ditelepon karena udah ganti seat. Terus telepon, satpamnya datang. Pas datang akhirnya dia karena merasa ini di sini ada dompet, ada duit, ada ATM, ada SIM, ada KTP, pokoknya banyak kartu berharga. Dia ngerasa satpam ini berjasa buat dia, dikasihlah entah 100.000 entah 200.000. Satpam ini mengatakan, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, saya baru aja tadi kepikiran pengen bayar sekolah anak saya, tapi belum dapat pinjaman, makanya tadi saya lama ngejemput tuh nyari pinjaman dan belum dapat. Makasih ya Pak, ini dapat 100.000 itu untuk bayar sekolah anaknya. Baru beliau sadar, benar ya. Ujuk-ujuk teman saya ngajak saya nemenin dia seminar ke Jogja. Terus habis sarapan di hotel, tiba-tiba saya stroke supaya saya datang ke apotik. Di apotik itu tiba-tiba dompet saya ketinggalan. Saya balik lagi, ternyata dompet udah dipegang security. Sehingga saya merasa berjasa, saya kasihlah dia 100.000. Tapi jauh-jauh untuk ngasih 100.000 kepada seorang hamba Allah yang Allah pengen ngasih rezeki buat dia. Ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan gak harus selalu bentuknya sedekah, hadiah, bisa juga bentuknya yang profit, keuntungan dari usaha-usaha kita yang gak nyangka ternyata keuntungannya lebih daripada yang kita pernah bayangin. Ini artinya teman-teman, cerita-cerita kayak gini harusnya nambah yakin kita kalau kita ngambil keputusan besar, sebesar apapun Allah lebih besar. Sebesar apapun resiko yang kita ambil dalam sebuah keputusan, Allah lebih besar. Bukankah kalimatnya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi kalau tidak ada yang lebih besar daripada Allah, berarti semua kecil. Kalau di hadapan Allah, besar di hadapan kita tapi kecil di hadapan Allah. Semua keputusan kita, semua resiko kita, semua bahaya yang kita takuti, semuanya saghir indallah, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takuti semuanya, dan ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang Allah gak bisa. Cuman untuk bisa punya keberanian kayak gini, kita terus
recharge, mentajdid iman kita dengan dengar nasihat-nasihat orang, dengar cerita-cerita orang, kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari sekarang kita coba lebih sering mencas iman kita lewat motivasi taklim, lewat bacaan, lewat cerita-cerita teman kita, hal-hal yang ajaib dalam hidup dia. Suatu saat kalau memang kita harus mengambil sebuah keputusan besar, maka kita sudah punya kemantapan hati, sudah yakin sama Allah. Dan keyakinan kita yang dalam itulah modal paling penting kita dalam mengambil keputusan besar. Bukan misalnya nih, mau ninggalin kerjaan, udah nabung dulu sekian ratus juta, biar nanti kalau lagi oleng masih ada simpanan uang. Bukan itu modal yang nomor satu, walaupun itu penting. Tapi bukan itu nomor satu. Nomor satu adalah yakin kepada Allah. Karena makin kita yakin kepada Allah, Allah juga makin ngebuktiin kebenaran dari keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu dikit, Allah ngebuktinya juga sesuai dengan zon prasangka kita kepada Allah. Kalau buat saya pribadi, saya terus ngelatih yang kayak gini-gini. Pokoknya kalau sama Allah mah gak usah khawatir lah. Yang penting ikhtiar. Dan ikhtiar itu bagian dari tawakal. Ikhtiar itu bukan berbeda ya, bukan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Karena kalau orang yang tidak tawakal, pasti ikhtiarnya melenceng. Kalau dia ikhtiarnya gak melenceng, masih fisabilillah, masih sesuai dengan syariat, koridor, on the track, berarti dia masih tawakal sama Allah, masih berserah. Begitu ikhtiarnya udah keluar dari tracknya Allah, berarti dia udah gak yakin dan gak berserah lagi kepada Allah. Jadi ikhtiar, doa, bagian dari tawakal. Ikhtiar, doa, pasrah, itu bagian dari tawakal. Jadi bukan tawakal dan ikhtiar, bukan. Ikhtiar bagian dari tawakal. Jadi insya Allah ini bisa menjadi motivasi buat kita dalam mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Walaupun mungkin awalnya emang agak berat, awalnya mungkin agak menyedihkan, awalnya mungkin agak sedikit terbeban. Tapi beban itu sedikit demi sedikit akan Allah ringankan. Dan setelah kita sampai kepada janji Allah untuk menolong kita, malah nanti kita akan mengatakan bersyukur dulu saya berani mengambil keputusan itu. Tapi iman kita harus stabil ya. Jangan 2 hari, seminggu, sebulan kemudian kita mulai suudzon sama Allah. Yang tadinya Allah udah mau nolong kita gak jadi. Gara-gara apa? Udah pundung. Allah udah nurunin nih keajaiban dalam hidup kita, pelan-pelan turun ke bumi. Dan itu juga butuh waktu gitu ya. Kenapa butuh waktu kok gak segera? Karena Allah pengen ngelihat kesabaran kita, pengen ngelihat ketahanan iman kita. Pas udah mau sampai, kita pundung. Naik lagi tuh bantuan kepada Allah. Ya Allah, dia udah pundung gak jadi. Di cancel kan sama kita. Nah terus saja, jangan ada batasnya. Yakin sama Allah mah gak ada batas. Kalau sabar kepada manusia ada batasnya. Tapi sabar kepada Allah gak ada batasnya. Sabar kepada manusia ada batasnya. Tapi sabar ke Allah gak ada batasnya. Maka mudah-mudahan kita terus husnuzon sama Allah, terus yakin sama Allah, dan ngambil keputusan-keputusan hidup kita. Masing-masing punya hajat, punya masalah, dan Allah akan menolong kita. La'allahu khair, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ngerasa sendiri, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dari iman itu fluktuatif. Gak usah iman, perasaan cinta aja kadang kita lagi menggebu-gebu gitu. Kadang juga ada masanya kita lagi kayak bete. Ketika seorang istri, kalau yang udah punya ya, tetap pakai tanda bintang. Kalau yang udah punya istri, ketika istrinya lagi ngambek, ketika istrinya lagi nggak nyaut panggilan suaminya, atau ketika istrinya nggak ngebaca-baca WA yang udah dikirim dari pagi sampai sore, contrengnya 2 tapi masih abu.
itu berarti perasaannya lagi terganggu oleh banyak hal. Bisa jadi sikap kita, bisa jadi omongan orang lain, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hal yang kayak gitu juga terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya mah ke Allah nggak gitu. Soalnya Allah nggak pernah ngejailin kita, Allah nggak pernah zalim sama kita, Allah nggak pernah curang sama kita. Cuman mungkin kita sebagai hamba yang bodoh sering salah paham sama Allah, sehingga karena itu hubungan kita jadi kayak terganggu sama Allah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya biar hubungan kita dengan Allah itu asik terus? Hubungan kita dengan Allah itu happy terus. Jadi kalau suami istri itu kayak pacaran terus gitu. Nggak mikirin listrik tunggakan udah 3 bulan misalnya ya. Nggak mikirin misalnya ada kewajiban apa, cuman mikirin jalan kemana, terus ngapa-ngapain gitu pokoknya. Terus nggak usah diperjelas, susah ngomong depan jomblo. Banyak yang harus disensor ini mah. Nah, gimana caranya kita dengan Allah tuh punya hubungan yang selalu excited. Setiap hari itu bangun tidur bahagia. Apalagi bangun tidurnya sholat subuh. Walaupun dijamak sama duha sih. Selalu bahagia gitu pagi-pagi. Pagi bahagia, malam sebelum tidur WA Allah dulu 100 ayat. Kalau nggak sanggup 100 ayat, 10 ayat deh minimal. 10 ayat baca Quran. Jadi kayak kita sebelum tidur WA dia dulu. Sebelum tidur jangan lupa berdoa nanti biar bisa tahajud, kayak dalam tanda kutip pacaran Islami kata orang. Nah, ke Allah tuh gitu, nge-WA dulu 10 ayat sebelum tidur, terus bangun malam yang dipikirin Allah dulu. Kalau kita kan asal melek yang dilihat handphone kan ya, asal melek handphone, handphonenya lowbat jadi khawatir. Ke Allah gitu gak sih? Ngerasa lowbat di hati kita jadi ada masalah terus khawatir. Nah, gimana caranya kita menjaga semangat hablum minallah, hubungan dengan Allah itu kayak kita ngejaga semangat hablum minannas. Pernah nggak ngerasa grup WA kita sepi aja, nggak ada chat sama sekali? Jangan-jangan itu anggota grup udah bikin grup baru dan kita nggak dimasukin. Itu biasa banget kan kayak gitu, cara ngusir secara halus, jadi kita nggak dikeluarin, nggak di-kick. Cuman mereka bikin grup baru yang tadinya anggotanya 50 orang. Mereka bikin grup 49 orang. Cuma kita doang yang gak masuk. Kenapa nih grup sepi banget, gak ada chat sama sekali? Karena mereka chatnya di grup sebelah. Nah, kalau kita ngerasa grup WA kita tuh sepi, ada gak rasa nih kenapa ya, saya ada salah apa ya ke teman-teman kok sepi banget? Kok tiba-tiba ada yang left group? Maaf ya, atau tiba-tiba ujuk-ujuk live group aja nggak ada pamit, nggak ada omongan apa-apa. Terus kita bertanya-tanya ada masalah apa ya? Kayak kita ngetelepon seseorang, kenapa selalu dialihkan ke nomor yang lain? Berarti nomor kita jangan-jangan di-block misalnya. Kita nge-request untuk nge-follow dia kok nggak di-approve gitu ya? Kok nggak diterima-terima? Kita minta di-fallback kok nggak di-fallback misalnya. Kita sering mempertanyakan hubungan kita dengan manusia, tapi sering gak kita mempertanyakan hubungan kita dengan Allah? Setiap hari kita mempertanyakan hubungan kita dengan seseorang, apalagi seseorang yang ada rasanya di hati kita. Itu setiap hari kita pertanyain. Lasin udah lewat sekali, tapi yang saya belum dibaca. Lewat yang kedua kali, yang ketiga kali. Kenapa 3 kali lewat lasin tapi kok WA saya gak dibaca aja dilewatin gitu? Emangnya dia yang WA banyak banget? Mempertanyakan. Kalau pas barengan dia kelihatan kayak agak sedikit kurang bersemangat gitu, kita mempertanyakan, kok kamu gak bahagia bareng dengan aku gitu kan? Kita mempertanyakan terus hubungan kita sama seseorang. Apakah kita punya kepekaan yang sama untuk mempertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah, gak mungkin bisa baik dengan siapapun.
Kalau nggak baik hubungannya dengan Allah, nggak mungkin kita bisa enjoy ngejalanin hidup kita. Nggak mungkin. Sama kayak kita kalau nggak baik hubungannya dengan orang yang kita sayangin, yang berpengaruh dalam hidup kita, itu pasti hari itu nggak nyaman. Pagi hari misalnya ada sedikit keributan kecil sama pasangan, itu sepanjang hari bete aja tuh. Tapi kalau pagi hari itu dibuka dengan mungkin kata-kata yang mesra, kata-kata yang baik sebelum pergi kerja, misalnya ada kecupan yang halal misalnya kan ya, itu pasti sepanjang hari bahagia. Kalau nggak percaya coba deh. Akad dulu maksudnya. Akad, udah gitu coba. Kamu ngapain akad? Cuma pengen ngerasain yang Ustadz Hanan ngomongin. Cuma iseng dong gitu. Ini bahaya. Nah, itu pasti berpengaruh buat hari-hari kita. Apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja, kenapa ya setiap urusan saya bermasalah, kenapa ya saya kok nggak tenang, kenapa? Halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ombang-ambing aja perasaannya tuh nggak stabil, labil banget. Berarti ada masalah antara kita dengan Allah. Sehingga kata Allah, caranya perbaiki illal musallin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat. Sholat kita udah benar belum nih? Udah sholat kok, tapi benar nggak sholatnya? Jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang. Datang, wudhunya juga nggak sempurna, berdirinya nggak sempurna, asal udah beres, pergi. Berarti sholat kita basa-basi. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Illal musallin. Terus juga, mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah. Nggak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, hari ini kita pengen sharing gimana cara kita menjaga stamina iman, menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hari-hari kita itu selalu bergairah. Terutama bergairah untuk berbuat baik. Dan yang kedua, tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup, lebih kuat gitu. Bahkan kalau perlu, mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, ngecas kembali iman kita tuh banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama. Dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis. Dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis. Ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trainernya cerita tentang siapa gitu. Yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar. Yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis, karena dengar banyak cerita orang sukses. Gitu juga berlaku dalam masalah main. Misalnya kita senang main apa gitu, main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda. Dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa, itu kan bikin kita jadi penasaran, pengen nyoba. Kayak kalau di surfing itu di laut, dengerin ada yang nyoba spot baru di sana tuh ombaknya barrel misalnya, atau apa cerita-cerita tentang menaklukkan satu spot, satu poin ombak, sehingga kita jadi penasaran. Aduh pengen ya bisa kayak dia, aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan, aduh pengen ya bisa seperti dia pas bunny hopnya BMX misalnya, aduh pengen kayak dia ya touring keluar kota. Selalu jadi kepengen karena dengar cerita. Termasuk kuliner juga itu. Di sana ada soto Betawi enak, di sana ada ini ada itu segala macam, bikin kita semangat. Itu juga dalam urusan agama. Dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta. Kita nonton film. Nonton film tuh tentang film Korea lah ya. Putus gitu ya, diputusin. Kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin kan gitu ya. Bukan rasanya jadian, rasanya diputusin. Kok gua gak pernah diputusin, orang jadian juga gak pernah gitu.
Itu ada cerita diputusin, galau gitu, terus naik ke atas jembatan pengen loncat. Pas loncat ternyata luka-luka doang, lecet-lecet, gak meninggal gitu kan. Jadi kayak kepancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton, denger, curhat sama teman-teman. Makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya, itu makin mancing kita untuk ngerasain, untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi film-film yang romance gitu, tentang romantis dan segala macam, itu pasti pengen bikin kita, aduh seru ya, ada yang perhatiin, seru ya kalau bisa kayak gitu, jalan-jalan kemana segala macam. Nah ini artinya cerita, qasas dalam bahasa Al-Quran itu ada pengaruhnya, ibroh, memberi asar, memberi pengaruh dalam diri kita. Sehingga sepertiga dari isi Al-Quran itu bahkan lebih adalah kisah. Sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf, kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf. Itu story di balik turunnya surat Yusuf, itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan. Emang sahabat bosan baca Quran? Ya, dan itu manusiawi. Kita kadang-kadang baca Al-Quran bosan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ada juga tuh yang baru hijrah, tatonya banyak banget. Tapi giliran sholat, yang paling duluan nangis. Soalnya imamnya kelamaan. Subhanallah nih, tatonya banyak, sholat tahajud nangis duluan. Saya juga yang jadi imam merasa kayak cemburu gitu, iri. Kok dia duluan nangis ya, saya nggak bisa nangis. Pas sudah selesai, kenapa duluan nangis? Ustadz bacanya panjang banget. Oh iya, masalahnya di situ. Nah, di Al-Quran tuh ada ayat yang sifatnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam aqimis shalah dan seterusnya. Ada larangan, la ta'kulur riba dan seterusnya. Para sahabat kayak ngerasa monoton gitu, nggak ada variasinya. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, ada ayat yang model-model lain nggak gitu? Ayat model gimana? Ya jangan gini-gini aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul. Bukannya nggak enak kan bilang bosan sama Al-Quran, kan nggak enak tuh. Cuman ya emang bosan sih gitu. Sifat manusia, bukan Al-Qurannya membosankan ya. Manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah, karena lagi naik turun iman teh. Akhirnya turunlah surat Yusuf yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Al-Quran supaya para sahabat lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya. Kita nggak akan terjebak dengan perdebatan fikih. Kita nggak akan terjebak dengan mazhab-mazhab. Walaupun itu juga kebaikan. Cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya nggak bijak. Kalau kisah, insya Allah universal. Semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa, lintas pemahaman, tafsir, segala macam. Nggak. Karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun. Makanya hari ini kita pengen dengerin beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid, mengecas kembali iman kita, dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Kalau beramal soleh ke Allah itu ibadah, zikir. Kalau beramal soleh ke manusia itu berakhlak mulia, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita dikenal orang yang baru hijrah, tapi malah disayangkan karena akhlaknya nggak bertambah baik. Harusnya makin hijrah, orang-orang di sekeliling kita tuh kayak makin ngerasa dapat banyak manfaat dari kita, dapat kebaikan dari kita. Ini berarti kita hijrahnya insya Allah sudah on the track. Semakin banyak ngaji, semakin baik akhlak. Jangan semakin banyak ngaji susah senyum. Makin rajin ngaji, makin rajin senyum. Tapi jangan salah senyumnya ya, bahaya. Bahaya. Senyumnya senyum yang ke teman aja, jangan diposting. Pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior, lebih soleh, lebih berpengalaman, Umar langsung duduk. Pak, tolong beri saya nasihat, beri saya kisah. Suka dengar kayak gitu. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu
apet banget sama anaknya itu, kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan nggak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini? Si bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya, wajib militer. Jadi semua laki-laki harus ikut membela negara. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua. Saya galau. Antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad. Sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya gak rela suaminya berangkat. Tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan, saya harus berangkat. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah SWT. Akhirnya dia pun berangkat. Sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada Engkau. Engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata tetangga, enggak, dia perempuan yang menjaga diri. Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar? Kata tetangga, tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam? Kata tetangga, tidak, dia perempuan yang solihah. Terus apa masalahnya? Kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya. Bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab, itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun? Dia bilang, saya berburuk sangka kepada Allah. Gimana berburuk sangkanya? Sebelum saya berangkat berjihad, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak mengatakan bayi saya dan istri saya. Karena saya pikir istri saya sudah dewasa, bisa menjaga dirinya. Sedangkan bayi masih lemah dan dia butuh penjagaan Allah. Saya berburuk sangka kepada Allah. Saya pikir manusia bisa menjaga diri, sementara bayi tidak. Orang dewasa bisa, sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana indalni abdi bi. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan, berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kayak gak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita gak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar gak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar. Tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua. Urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita minum obat. Tentunya kita harus beli obat yang paling bagus. Dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli.
berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban. Yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? Hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat, yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul qulub, amal hati. Apakah hati kita yakin gak sama Allah Subhanahu wa taala? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah, ada masalah di negaranya tuh, dia tinggal bilang ya Allah beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik sampai sungai Nil tuh hampir habis tuh. Sehingga air sungai Nil gak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir. Dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih. Mulai berpikir, kalau kayak gini mah sama aja. Setelah Islam datang kita tetap aja susah, paceklik. Mending kita doa lagi ke nenek moyang kita, dewa-dewa yang dulu. Gubernur Mesir yang namanya Amr bin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar nulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu kotanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria. Malam itu diambil sama Amr bin As. Pas dibaca oleh Amr bin As, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka. Saat itu juga hujan turun. Sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir. Dan mereka bertakbir semuanya. Cuman ngirim surat doang dari Amirul Mukminin. Kan enak ya. Coba kalau kita hidup di zaman Umar. Ya Amirul Mukminin, saya belum dapat jodoh. Ya Allah beri dia jodoh. Beres. Cepet banget loh. Ya Amirul Mukminin, dia nolak saya. Ya Allah terimalah. Terima. Yang kemarin nolak hari ini, kenapa ya saya jadi serak sama dia? Gara-gara doa Amirul Mukminin. Ini artinya teman-teman, keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah Bapak tadi tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa nggak ikhtiar? Mungkin sudah ikhtiar, bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil. Yang kurang cuma satu, doa. Doa mungkin udah banyak tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak seajaib doanya Umar bin Khattab. Belum lagi Umar berdiri di atas mimbar. Ini mungkin terkenal nih, kejadian dalam perang Qadisiyah kalau nggak salah. Umar lagi khutbah Jumat di Madinah. Kaum muslimin lagi berperang di Irak melawan pasukan Persia, perang Qadisiyah namanya. Irak Madinah tuh kan kalau naik pesawat sekitar 2,5 jam, 3 jam, jauh tuh. Jakarta Medan lah, jauh. Nah, Umar lagi khutbah di atas mimbar, sholat Jumat, tiba-tiba tema khutbahnya tuh ganti gitu. Lagi ngomong tiba-tiba beralih tema. Wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit itu, baliklah kalian mundur-mundur gitu. Jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang gak nyambung. Orang-orang heran, ini Umar kenapa? Oh ya udah biarin, namanya juga Umar gitu kan. Dia punya, mungkin dia ngelihat setan atau apa, setan kan takut sama Umar. Diem. Udah selesai sholat Jumat, pada datang, ya Amirul Mukminin, tadi apa yang terjadi? Kenapa Amirul Mukminin ngomong sesuatu yang gak nyambung? Kita juga gak ngerti. Kata Amirul Mukminin, saya ngelihat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah yang terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung. Saya suruh mereka naik. Orang kan gak langsung percaya kan? Bener gitu terjadi kayak gitu. Kalau Rasul ngomong, mungkin aku naik ke langit, Isra Mi'raj, oke lah, itu aja masih ada yang mendustakan. Ini Umar yang ngomong, bukan Nabi yang dapat wahyu. Orang gak langsung percaya. Selang beberapa minggu kemudian pasukan Qadisiyah pulang. Jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Qadisiyah. Dia cerita, suatu hari di hari Jumat kami sedang berperang. Kami terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Udah gak ada jalan untuk berlindung. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar.
Amirul Mukminin berteriak, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi. Akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu. Berarti benar-benar terjadi. Kok bisa? Ya, qadarullah. Ini keajaiban iman mereka. Apakah kita bisa ngedapatin pengalaman-pengalaman kayak gini? Bisa, kalau keimanan kita dengan level yang sama. Kalau nggak selevel yang sama pun, minimal kita nusaddid. Kalau kita tidak bisa sama persis, minimal kita berusaha untuk nuqarib, berusaha untuk pengalaman kita nanti walaupun nggak sama persis, mirip-mirip dengan pengalaman mereka. Lagi-lagi bukan berarti tidak berikhtiar. Ini keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan saya juga baru ngalamin kemarin pas saya di seminggu, nggak kurang dari seminggu yang lalu, saya baru pulang dari laut di Batu Karas. Di sini ada teman saya, Agi. Mana Agi? Nah, ini Agi ya. Ini by the way model iklan. Ada deh pokoknya iklan jodoh maksudnya. Agi ini anak Batu Karas. Agi boleh diceritain? Agi ini anak Batu Karas. Batu Karas tuh Jawa Barat, daerah Pangandaran. Dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan. Kalau lagi ada ombak saya suka ke sana nonton orang main surfing. Nggak main sih, main dikit-dikit tapi nggak jago. Nonton orang main surfing. Ketemu Agi. Agi nggak tahu tuh ya. 2 hari sebelum saya datang ke Batu Karas, dia sakit, kayak demam gitu. Mungkin habis diputusin kali ya. Dia demam gitu, nggak enak badan, pengen pulang. Biasanya kalau nggak enak badan cuma dia tinggal di Jakarta, paling juga di kos-kosan. Tapi kali ini pengen pulang ke Batu Karas banget. Aduh, kenapa ya pengen pulang ke Basroh Batu Karas gitu ya. Batu Karas kayak Basroh gitu. Pengen ke Batu Karas. Pas dia pulang, hari saya lagi mau main tuh, dia diajak sama temen dia, ngojay itu apa? Berenang yuk gitu. Berenang yuk, berenang. Dia ikut, padahal lagi nggak enak badan, tapi pengen berenang. Pas lagi di pantai, saya datang ketemu loh, kayak kenal nih, hitam-hitam ektis gitu. Ternyata ketemu saya, Ustadz Hanan ya, ya kenalan. Ustadz saya tuh ketemu Ustadz kemarin di Meruya pas kajian minggu bulan yang lalu. Cuman karena jamaahnya banyak, saya nggak bisa ketemu Ustadz, nggak bisa salaman. Saya waktu itu membatin. Ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan dalam suasana ta'lim yang ramai, langsung berdua. Mudah-mudahan terkabulkan. Akhirnya Agi banyak istighfar sebulan istighfar. Akhirnya terjadilah yang tadi itu, dia nggak enak badan. Saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa ya saya pengen ke Batu Karas, ternyata di sana ada ombak. Kan ada Agi. Ketemu aja di Batu Karas. Itu cara Allah menskenariokan, dan itu terbukti banget loh. Istighfar bukan karena saya orang soleh, dan kita bisa istighfarin siapa aja. Saya pengen ketemu ini, saya pengen, dan itu ajaib. Kalau misalnya nggak ketemu pun di dunia, insya Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir. Apa ruginya beristighfar dan berdoa? Nggak ada ruginya kan? Ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan, misalnya sebutlah ulama yang paling kita ngefans di dunia siapa gitu, dengan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Pengen banget jabat tangan sama Imam Masjidil Haram yang imamin umat Islam seluruh dunia gitu. Tapi kan gak mungkin. Kita umroh, kita haji juga gak bisa ketemu dengan Imam Sudais. Kita berdiri paling depan ya, di dekat dengan Hajar Aswad. Begitu mau sholat diusir tuh. Begitu selesai salam langsung dipagar betis sama askar-askarnya. Susah ketemu beliau tuh, ajaib banget kalau bisa ketemu. Tapi kan gak ada salahnya beristighfar kan. Astagfirullah, ya Allah, Sudais, astagfirullah, Sudais, astagfirullah. Terus aja gitu. Pengen ketemu Sudais. Tiba-tiba bisa aja Sudais datang ke Indonesia, ada seminar apa, mungkin bisa ketemu. Yang paling logisnya. Atau kalaupun gak ketemu di dunia, tiba-tiba bangkit dari kubur di sebelah kita. Ya, siapa? Kan kamu sering manggil saya dulu, siapa? Sudais yang mana ya? Imam Masjidil Haram, Masya Allah Syekh gitu. Dan orang soleh nanti di akhirat, dialah yang salah satu akan menyelamatkan kita dari perjalanan yang sulit, selain syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita spontan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu bahkan kayak respect banget gitu, kalau disebut nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa jasa Rasulullah. Yang jelas selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ulama-ulama, orang-orang soleh juga bisa nolongin kita di akhirat. Jadi kalau kita doa, ya Allah pengen banget ketemu si fulan, Syekh fulan, Ustadz fulan, Kiai fulan. Kalau nggak ketemu pun di dunia, pasti ketemu di akhirat. Yang jelas harapan kita nggak mungkin Allah abaikan gitu aja, nggak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuman
Allah kadang-kadang menggunakan cara yang lebih baik daripada yang kita pernah bayangin. Ketemu beliau di dunia paling cuma selfie. Tapi kalau ketemu di akhirat, dibawa selamat di sirat yang panjang, lebih mending mana? Ketemu nih dengan seorang ulama, orang soleh yang kita ngefans banget nih. Pokoknya saya pengen banget selfie sama beliau ya Allah. Apalagi kalau orang soleh itu followersnya banyak, misalnya 1.100.000. Sedikit itu mah, banyak model yang 17 juta, 19 juta. Pengen followersnya nambah kalau selfie sama beliau. Cuma nambah followers. Tapi kalau ketemunya di akhirat, nambah apa? Nambah derajat, naik level. Kita jadi selevel dengan masuk ke level beliau, padahal kita mah malahnya nggak selevel gitu. Kenapa? Karena dibawa sama beliau. Orang soleh itu kalau mau masuk surga, teman-teman nyari teman-teman yang mencintainya di dunia. Ya Allah, mana fulan, dia mencintai saya di dunia. Ya Allah, mana fulan, dia mencintai saya di dunia. Allah bilang, dia masih tuh di sidang, belum beres-beres, sudah sidang ke-30 misalnya. Kan sidang di dunia aja satu kasus berpuluh-puluh kali kan. Gimana sidang akhirat lebih berat lagi tuh. Ya Allah, tolonglah dia, selamatkan dia, karena saya mencintainya selama di dunia karena engkau. Akhirnya orang-orang soleh pada balik lagi. Dari surga balik lagi ke padang mahsyar. Demi ngapain? Demi menyelamatkan orang-orang yang mencintai mereka semasa di dunia. Datang ke padang mahsyar, cari ke bagian informasi. Tolong dong yang namanya ini gitu, panggilin. Perhatian, Hanan At-Taki dipanggil sama Syekh siapa gitu. Saya dipanggil, datang aja. Mas, saya yang dipanggil, benar Hanan At-Taki? Ya, mana coba buktinya? Aduh, saya lupa bawa kartu nama. KTP misalnya. Nah, pasti tahu lah ya malaikat sama kita. Udah, masuk aja. Tuh ada yang nungguin di business lounge gitu. Jadi ada VIP lounge-nya gitu kan. Oh, saya boleh masuk VIP lounge-nya, masuk ke VIP lounge. Udah sampai di sana udah ada makanan segala macam, mereka lagi duduk. Kayak asa kenal nih, siapa ya? Dekat Hanan ya? Ya. Wah, kita sering ketemu dalam doa. Wah, akhirnya pelukan. Ada apa, Syekh? Yuk ikut saya ke surga, kan enak banget kan? Terus sidang saya gimana? Udah beres, diberes sama teman-teman saya di saya banyak teman di dalam gitu. Saya banyak. Beres kan? Di dunia aja bisa gitu, masa di akhirat gak bisa? Tapi dengan seizin Allah dan Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi gak ada sia-sianya juga. Kita kan dulu saya pernah cerita yang Imam Ahmad bin Hambal kan yang pengen banget ke Basrah, dan itu ternyata terjadi juga sama Agi. Dan terjadi juga sama salah seorang driver ojek online di Bandung. Baru 2 bulan yang lalu kejadiannya. Saya lagi datang ke markasnya Pemuda Hijrah, kita sering ada kayak rapat gitu di kantor. Markas kita namanya Masjid Al-Latif di dekat Gedung Sate. Datang dari pagi rapat sampai sore. Dan saya pakai baju main biasa, bukan pakai baju taklim. Sebetulnya sama aja sih. Nah, waktu itu sholat zuhur di Masjid Al-Latif saya ngimamin sama asar. Habis asar pulang. Karena nggak nyetir sendiri, saya pakai online. Saya order nih. Order, pakai ojek. Ada yang ngambil. Drivernya ngambil, datang jemput, pulang. Kemana? Ke Cimahi, pulang. Di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di Masjid Al-Latif itu ya? Saya bilang, ya lumayan. Saya bilang, iya itu masjid rame banget. Anak-anak muda pada numplak di situ taklim. Siapa sih itu? Ada imam muda. Bagus suaranya gitu. Ntar jangan GR dulu. Muzammil, oh iya Muzammil, ya bagus tuh. Tadi udah GR, ternyata salah. Oh Muzammil, benar-benar Muzammil tuh suaranya bagus banget ya, anak ITB kan? Ya anak ITB ya. Kalau Mas di situ sering ngimamin juga? Ya sesekali sih, saya bilang. Dia mulai curiga gitu. Suka ikut talim juga di sana? Ya kadang-kadang, saya bilang. Kenal sama Muzammil? Ya lumayan, padahal murid sendiri kan. Lumayan, saya bilang. Oh Mas, kayak gak asing nih. Mas tadi ngimamin sholat zuhur bukan? Ya, saya bilang. Mulai curiga kan dia. Mas namanya siapa sih Mas? Hanan, saya bilang. Hanan? Hanan yang mana nih? Ya. Saya bilang Hanan At-Taki. Wah langsung oleng dia mah. Oh Mas biasa aja Mas biasa aja gitu.
ini benar Ustaz Hanan Taki, benar. Masya Allah, ya Allah, udah gitu kayak terharu gitu, heboh, semua orang pada ngelihat lampu merah lah gitu ya, pada ngelihat semuanya. Saya langsung pakai masker, gitu. Ustadz tahu nggak Ustadz, saya sebulan ini istighfar terus habis dengerin cerita Imam Ahmad bin Hambal yang ke Basrah, saya istighfar, ya Allah pengen banget ketemu Ustadz Hanan tapi jangan ditaklim, berdua, jadi bisa curhat-curhatan gitu. Ternyata Allah bikin skenario, saya order ojek online, dia ngambil, jadi ngobrol di jalan sampai ke rumah, akhirnya bertamu nggak pulang-pulang. Wah ini luar biasa cara Allah. Dan wallahi teman-teman, dan itu terjadi. Jadi udah 2 kasus nih yang saya alamin ya. Satu Agi, satu lagi yang ojek online tadi. Dan dua-duanya hajatnya sebulan Allah kabulkan. Jadi kalau ketemu saya aja sebulan gampang, masa ketemu jodoh bertahun-tahun gak dapat ya? Gimana nih? Istighfarnya gimana nih? Nih terutama buat cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan gak bisa nyari. Masa cewek kayak kepo gitu kan gak mungkin. Pura-pura follow, nge-like. Kok dia nge-like terus yang first like lah gitu. Gak mungkin kan. Cewek kan agak-agak jaim. Ya udah istighfar aja deh. Banyak-banyak istighfar. Tiba-tiba ada yang kesandung jatuh di depan cewek. HP-nya jatuh. Dia pergi, HP-nya nomornya Nggak penting sih ceritanya. Pokoknya ada Ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti nih, yang jelas bisa. Kita tinggal yakin aja sama Allah, istighfar, Allah yang kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh kata Allah di jalan kami, udah kami kasih jalan-jalan keluar yang subul, jamak dari sabil, banyak banget jalan keluar di sisi Allah. Yang penting kita jahadu fillah, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala.